Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kami, dan izinkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dalam bidang mata kuliah interaksi manusia dan komputer dalam tugas UTS, yaitu merangkum buku Human Computer Interaction. Dan di sini saya sendiri, perkenalkan, saya Okti Dameta Marsitorus yang akan mempresentasikan dalam bab pertama, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh William dalam bab kedua sampai bab ketiga. Kemudian ada Dwi Rizky Wijaya dalam bab 4 sampai bab kelima, dan selanjutnya oleh Romario Yohanes dalam bab 6 sampai bab ketujuh, dan terakhir ditutup oleh Priscilla Hana Maria dalam menjelaskan hasil analisis aplikasinya. Baiklah, di dalam pembahasan rangkuman 1-7 ini kita akan menjelaskan yang pertama itu di humans atau manusia, kemudian yang kedua ialah the computer, kemudian yang ketiga ialah the interaction atau interaksi, kemudian yang keempat ialah paradigma, dan yang selanjutnya ialah interaction design basic atau dasar desain interaksinya, kemudian yang keenam ialah HCI in the software process atau perangkat lunak dalam software, kemudian yang ketujuh ialah design rules-nya atau aturan desainnya. Baiklah, saya akan menjelaskan dalam bab pertama ini yaitu tentang the human atau manusia. Pada bagian ini memperkenalkan komponen dasar sistem interaktif seperti pengguna manusia yang seperti sistem komputer itu sendiri dan sifat proses interaktifnya. Kemudian akan menyajikan pandangan sejarah sistem interaktif dengan melihat paradigma interaksi utama yang signifikan. Di dalam bab 1 ini, the humans atau manusia ini mempunyai keterbatasan dalam kapasitas dalam memproses informasi dan mempunyai implikasi terhadap desain, yang dimana informasi ini diterima dalam tanggapan melalui sejumlah saluran masukan dan keluaran, atau yang dikenal dengan istilah input dan output channels-nya. Yaitu dalam sesi input-output channel ini yaitu menjelaskan tentang interaksi manusia dengan komputer yang fokusnya pada peran dan keterbatasan 3 indera utama, yaitu penglihatan, pendengaran, dan sentuhan. Dan artikel ini berusaha untuk lebih fokus pada saluran-saluran interaksi. Contohnya interaksi dengan PC, menggunakan mouse dan keyboard juga akan dijelaskan, dan menekankan penggunaan indera penglihatan, pendengaran, dan sentuhan dalam proses tersebut. Dan di dalam input output channel ini ada beberapa bagian-bagiannya, yaitu yang pertama ialah memiliki visi yang membahas keterbatasan penglihatan manusia yang akan menjadi interpretasi visual yang mempengaruhi dan berdampak pada desain dan komputer. Dan kemudian yang kedua ialah mata manusia atau human eyes yang menjelaskan tentang penglihatan dimulai dari cahaya yang seperti mata yang berperan sebagai mekanisme penerima cahaya. Kemudian yang selanjutnya ialah persepsi visinya yang menjelaskan konstruksi dasar mata memainkan peran dalam mekanisme fisik penglihatan, tetapi persepsi visual ini melibatkan proses pemfilteran dan pemrosesan informasi. Kemudian tentang kemampuan dan keterbatasan dalam memproses visual, yaitu melibatkan transformasi dan interpretasi gambar dari cahaya yang jatuh ke retina. Dan fokusnya ini pada persepsi tingkat rendah yang menyoroti kemampuan dan keterbatasan sistem pemrosesan visual. Dan kemudian selanjutnya tentang pendengaran, yaitu tentang situasi di mana mata kita ditutup tetapi pendengaran dapat memberikan informasi mendalam tentang lingkungan sekitar seperti sumber suara, arah, dan jarak. Dan selanjutnya telinga manusia atau human ears, tentang pendengaran yang dimulai dengan getaran udara atau gelombang suara. Dan selanjutnya ialah proses suara yang dimana melibatkan pitch, loudness, timbre, dan lokasi. Pitch yang artinya frekuensi suara, kemudian loudness dengan amplitudo, dan timbre dengan jenis suara. Kemudian lokasi suara ini diidentifikasi menerima suara dengan perbedaan waktu dan intensitas dari kepala yang dapat mendengar frekuensi suara dan melakukan penyaringan suara. Kemudian sentuhan, yaitu sentuhan ini seperti memainkan peran penting dalam memberikan informasi tentang lingkungan dan membuat sebuah sensorik
yang memainkan peran sentuhan terutama dalam interaksi manusia komputer ini, di mana sentuhan ini dapat meningkatkan pengalaman pengguna dengan memberikan umpan balik esensial. Dan kemudian yang terakhir ialah pergerakan, yang membahas tentang kontrol motorik bagaimana gerakan tubuh ini mempengaruhi interaksi dengan komputer. Proses sederhananya seperti menekan tombol dan melibatkan tahapan pemrosesan dari stimulus hingga respons ototnya. Kemudian di sini akan menjelaskan tentang memori manusia, yaitu permainan memori yang dimana pemain ini harus mengingat dan menambahkan objek ke daftar, memperlihatkan kemampuan dalam menyimpan dan mengambil informasi. Selanjutnya ialah alasan dan pikiran, yaitu melihat bagaimana memanipulasi informasi yang membedakan pemrosesannya dan memikirkan seperti apa-apa seperti hewan dan kecerdasan buatan mampu menerima dan menyimpan informasi. Itulah yang membuat pemahaman kita mendalam seperti konteks ini yang akan memahami dua kategori berpikir, penalaran dan pemecahan masalah. Kemudian emosi, kemampuan untuk persepsual dan kognitif manusia itulah yang dikatakan dengan emosi, yang pengalaman manusia itu lebih kompleks dengan adanya pengaruh respons yang emosional terhadap kinerjanya. Emosi positif memungkinkan kreativitas dan penyelesaian masalah. Kemudian emosi negatif itu bahkan seperti pemikiran yang lebih sempit, berbagai teori yang salah dan sebagainya. Kemudian perbedaan individu yang membahas tentang manusia secara umum dengan asumsi memiliki kemampuan dan keterbatasan yang serupa sehingga dapat dibuat generalisasi. Dan prinsip-prinsip psikologisnya yang dibahas ini sebagai bagian besar orang, tidak semua sama. Itulah yang dikatakan perbedaan individu. Kemudian fisiologi dan desain sistem interaktifnya yang membahas tentang penerapan ini, menerapkan prinsip atau hasil psikologis dengan benar dalam desainnya, pemahaman dengan konteksnya, baik secara luas di bidang psikologi maupun secara rinci pada eksperimennya. Dan baiklah, di sini saya akan meringkas bahwasanya di dalam bab 1 ini menjelaskan tentang manusia sebagai pengolah informasi, menerima masukan dari beberapa sumber seperti menyimpan dan memanipulasi dan menggunakan informasi, yang bereaksi terhadap informasi yang diterima. Kemudian informasi ini diterima melalui indera seperti penglihatan, pendengaran, dan sentuhan. Di mana itu disimpan di dalam memori, baik di memori sensorik atau memori kerja. Inilah yang membuat digunakan dalam penalaran dan pemecahan masalah. Baiklah, inilah penjelasan dari bab pertama, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh William. Membahas interaksi manusia dengan komputer, menekankan pentingnya memahami kedua pihak yang terlibat, berfokus pada komputer tradisional dan perangkat input-output terkait. Kita juga menjelajahi perkembangan HGI melampaui keyboard, mouse, dan monitor. Oke, lanjut. Di komputer ini perangkat input yang penggunanya itu interaktif. Contohnya entry text-nya ada keyboard tradisional, entry text telepon, ucapan dan tulisan tangan. Yang kedua itu ada perangkat tampilan keluaran untuk pengguna interaktif. Berbagai jenis layar kebanyakan menggunakan beberapa untuk tampilan bitmap. Dan yang ketiga itu ada sistem realistis, virtual dan visualisasi 3D yang memiliki perangkat interaksi dan tampilan yang khusus. Yang keempat, ada berbagai perangkat di dunia fisik. Contohnya ada kontrol fisik dan tampilan khusus, umpan balik atau feedback, suara, bau, dan haptik. Yang kelima itu ada rakwaran, masukan kertas, kantor tanpa kertas, dan kantor tanpa kertas. Contohnya ada berbagai jenis printer dan karakteristiknya, berbagai gaya karakter dan juga font, pemindai atau scanner yang biasa kita kenal scanner, dan pengenalan karakter atau optik. Yang keenam itu ada memori, contohnya memori jangka pendek atau RAM. Dan yang terakhir itu adalah bagian pemrosesan, yaitu efek ketika sistem berjalan terlalu lama atau biasa kita sebut lemot, atau terlalu cepat.
Jadi biasanya mitos mesinnya itu yang sangat cepat. Pada bab 3 kali ini kita akan membahas the komputer atau interaksi pada komputer. Pendekatan ini melibatkan interaksi antara pengguna dan komputer, tetapi tidak mendukung banyak tugas dengan baik. Dan pada poin di interaction ini, pada bab ini poinnya itu adalah kita mempertimbangkan komunikasi antara user dan sistem interaksi. Kita juga akan melihat beberapa model interaksi yang akan memungkinkan kita untuk mengidentifikasi, mengevaluasi komponen interaksi, serta isu-isu fisik, sosial, dan organisasional yang menyediakan konteksnya. Kita juga akan meninjau beberapa gaya interaksi yang digunakan dan mempertimbangkan sejauh mana mereka mendukung penggunanya. Nah, baik, di sini perkenalkan nama saya Rizky Jaya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan di bab 4 dan 5. Nah, untuk bab 4 ini yaitu ada The Paradigms. Nah, dalam bab ini menyelidiki beberapa kemajuan historis utama dalam desain interaktif. Nah, yang penting untuk diperhatikan di sini adalah bahwa teknik dan desain yang disebutkan diakui sebagai peningkatan utama dalam interaksi. Nah, meskipun terkadang sulit untuk menemukan konsensus untuk alasan dibalik kesuksesan tersebut, nah bahkan lebih sulit untuk meramalkan apa paradigma baru. Nah, seringkali paradigma baru muncul melalui desain eksploratori yang kemudian terlihat setelah fakta sebagai pencipta titik dasar baru untuk desain di masa depan. Nah, begitu adalah penjelasan mengenai di bab 4 ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada bab 5, yaitu interaction desain basis. Nah, dalam bab ini kita akan memikirkan tentang desain interaksi. Perlu diingat bahwa kita tidak hanya memikirkan desain sistem interaktif, tetapi juga tentang interaksi itu sendiri. Nah, dalam bab 5 yaitu ada memuat tentang dalam beberapa kasus, kita mungkin menyadari bahwa tidak diperlukan sistem tambahan sama sekali. Nah, kita mungkin hanya menyarankan cara yang berbeda dalam menggunakan alat yang sudah ada. Karena itu, mungkin lebih baik tidak berpikir tentang merancang sesuatu sistem atau artefak, tetapi lebih baik memikirkan merancang intervensi. Sebagai besar, desain interaksi melibatkan beberapa siklus prototyping dan evaluasi. Nah, dalam bab ini diakhiri dengan pemeriksaan batas-batas ini dan mengapa ini menekankan pentingnya pengetahuan mendalam tentang teori dan model interaksi yang lebih umum. Nah, begitu. Cukup sekian presentasi mengenai bab 4 dan bab 5. Jika ada salah tutur kata atau apa itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, terima kasih. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan pemaparan bab 7 mengenai design rules atau aturan desain. Sebagaimana yang telah kita ketahui di bab 6 bahwa dalam siklus hidup perangkat lunak ada yang namanya tahapan architectural design dan detail design, di mana dalam tahapan ini kita membuat desain bagaimana aplikasi ini dipergunakan dan dilihat oleh pengguna. Oleh karena itu, ada yang namanya aturan desain atau design rules ini, di mana ini adalah mekanisme untuk membatasi ruang pilihan desain yang mencegah desainer melakukan pilihan desain yang kemungkinan besar akan menyebabkan sistem tidak dapat digunakan atau tidak dapat beroperasi dengan baik. Dalam bab ini kita akan melihat beberapa kategori-kategori
desain aplikasi yang telah terbiasa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada yang namanya kategori sistem operasi desktop. Kita mungkin mengetahui ada yang namanya Windows, Mac OS, dan Linux. Kategori sistem operasi ini menyediakan desain antarmuka pengguna yang memungkinkan kita berinteraksi dengan komputer menggunakan mouse, keyboard, ataupun layar sentuh. Pengaturan tata letak ikon menu itu dirancang untuk memudahkan penggunaan sehari-hari. Dan sebagai landasan kita untuk mengoperasikan aplikasi lain dalam sebuah sistem operasi ini. Kemudian ada yang namanya kategori aplikasi produktivitas. Contohnya adalah Microsoft Office ataupun Google Workspace. Aplikasi ini menyediakan antarmuka pengguna yang intuitif dalam membuat, mengedit, atau membagikan dokumen-dokumen seperti Word, spreadsheet, ataupun presentasi PowerPoint. Ada menu drop-down, toolbar, dan fitur-fitur pencarian yang membantu pengguna untuk bekerja, untuk produktivitas. Kemudian ada yang namanya kategori sosial media. Nah, platform sosial media ini ada contohnya seperti Facebook, Instagram, Twitter, menekankan interaksi antar pengguna. Kita bisa online dan berinteraksi antar pengguna menggunakan perangkat lunak berjenis sosial media ini. Ada interaksi seperti like, komentar, dan hal-hal lain yang sangat berguna untuk partisipasi antar pengguna. Kemudian ada yang namanya kategori aplikasi navigasi. Kita mungkin pernah menggunakan Google Maps atau Waze. Aplikasi ini menyediakan antarmuka pengguna yang intuitif untuk keperluan navigasi. Jadi kita bisa tahu kita di mana, mau pergi kemana, lewat apa. Kemudian didukung oleh fitur penyediaan suara dan bagaimana keadaan lalu lintas yang ada di sekitar situ. Selanjutnya ada yang namanya kategori aplikasi perbankan. Kita mungkin punya mobile banking ya di berbagai macam bank. Nah, ini tergolong aplikasi perbankan. Aplikasi perbankan memanfaatkan antarmuka dan teknologi keamanan yang memudahkan pengguna melakukan transaksi keuangan, memeriksa saldo, dan mentransfer dana dengan cepat dan aman. Kemudian selanjutnya ada kategori aplikasi e-commerce. Kita mungkin kenal Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain, di mana antarmuka dari e-commerce ini menekankan kemudahan navigasi dalam mencari produk yang akan kita beli dan kita analisa untuk kita beli, proses checkout yang mudah. Kemudian juga ada rekomendasi produk dan ulasan pengguna yang telah membeli untuk memperkaya pengalaman kita dalam menggunakan aplikasi ini. Kemudian ada yang namanya games. Seperti yang kita tahu lah bahwa games ini kita pakai untuk bermain, entah itu di mobile games atau di PC atau di perangkat-perangkat konsol lain, di mana games ini menyajikan antarmuka yang interaktif dan kompleks, membutuhkan desain yang memperhitungkan kontrol permainan, grafis, ataupun feedback yang kita dapat dari bermain game tersebut. Selanjutnya ada kategori aplikasi kesehatan dan kebugaran. Mungkin teman-teman pernah install beberapa aplikasi di handphone seperti Fitbit, MyFitness, dan lain-lain, di mana aplikasi ini dirancang untuk memantau dan memotivasi pengguna untuk mencapai tujuan kesehatan. Antarmuka yang ramah pengguna dan fitur pelacakan memberikan pengalaman yang interaktif yang membantu pengguna. Selanjutnya ada jenis kategori aplikasi edukasi. Teman-teman mungkin pernah pakai Duolingo atau Skill Academy dan aplikasi-aplikasi lain, di mana aplikasi ini adalah aplikasi pembelajaran yang menyediakan antarmuka yang intuitif dan metode pembelajaran yang interaktif untuk membantu pengguna memahami dan mempertahankan materi pembelajaran atau progres materi pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir ada kategori aplikasi pemotretan, kamera, Instagram, Snapchat, dan lain-lain, di mana aplikasi ini menawarkan antarmuka pengguna yang
kreatif dan interaktif untuk bisa mengambil, mengedit, dan berbagi foto dan video. Mungkin ada banyak fitur-fitur tambahan seperti story dan filter untuk mempermudah dan menghasilkan output atau foto yang baik. Demikian beberapa contoh dari aplikasi-aplikasi yang menganut aturan dari design rules. Baiklah, saya akan memaparkan bab 6 mengenai interaksi manusia dengan komputer dalam proses pembuatan sebuah perangkat lunak. Bab ini hendak menunjukkan bagaimana pembuatan software sangat berhubungan erat dengan desain sistem yang interaktif, karena sebuah software didesain untuk digunakan oleh manusia sebagai penggunanya. Oleh karena itu, dalam pembuatan software ada yang namanya software life cycle atau siklus hidup perangkat lunak, yaitu siklus dalam pembuatan software yang bertujuan menghasilkan software yang memuaskan pengguna. Ada beberapa tahapan dalam siklus hidup perangkat lunak. Yang pertama itu menentukan kebutuhan spesifikasi atau requirement specification, yaitu kita menentukan perangkat lunak yang akan kita buat akan berjalan di perangkat dengan spesifikasi seperti apa. Kemudian ada yang namanya desain arsitektur atau architectural design, yaitu kita merancang struktur dan komponen utama sistem perangkat lunak ini untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian ada yang namanya rincian desain atau detail design, yaitu kita merincikan atau mendetailkan komponen sistem dengan spesifikasi teknis yang lebih mendalam, termasuk antarmuka dan algoritmanya. Bagian tahapan selanjutnya adalah coding dan testing, yaitu kita menerjemahkan desain yang kita telah buat sebelumnya menjadi kode yang dapat dieksekusi dan kita uji fungsionalitasnya untuk memastikan kepatuhannya terhadap spesifikasi. Kemudian ada yang namanya integration and testing atau pengintegrasian dan pengujian lagi ya, di mana kita melakukan penggabungan komponen-komponen yang telah di coding sebelumnya menjadi satu sistem dan kita uji keseluruhan sistemnya untuk memastikan interaksi yang benar antara komponen-komponennya. Selanjutnya ada yang namanya operation and maintenance sebagai tahap akhir, yaitu kita menjalankan aplikasi ini secara rutin. Kemudian kita lakukan maintenance jika masih ada perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan, termasuk update perangkat lunak ini ketika sudah digunakan oleh pengguna atau manusia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai usability engineering atau rekayasa kegunaan. Selain memaksimalkan pengalaman interaksi dengan pengguna dalam pembuatan software, fokus kita adalah memahami kriteria untuk menilai seberapa baik software ini dapat digunakan oleh pengguna. Dalam software life cycle ini, kita juga harus tahu pentingnya membuat spesifikasi yang berfokus pada kegunaan dengan atribut sistem sebagai cara untuk mengukurnya. Salah satu contohnya adalah atribut pemulihan, yaitu kemampuan software untuk memperbaiki kesalahan penggunanya dengan memberikan metode pengukuran dan kriteria evaluasi yang konkret. Ada yang namanya standar ISO 9241, di mana ini adalah metrik yang dapat kita gunakan untuk mengukur kegunaan aplikasi ini mencakup efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna. Selanjutnya kita akan membahas mengenai interaktif design dan prototyping atau desain interaktif dan pembuatan prototype. Pembuatan software yang interaktif tidak dapat sepenuhnya ditentukan dengan software life cycle di atas. Desain yang iteratif yang melibatkan pembuatan dan pengujian prototype pada pengguna sebenarnya menjadi pendekatan yang ditekankan untuk memastikan fitur dan memperbaiki asumsi yang salah. Ini mencerminkan filosofi desain berulang yang tidak hanya terbatas pada kegunaan sistem, tetapi juga berlaku untuk spesifikasi persyaratan secara umum. Masalah dalam proses desain mencakup aspek teknis dan desain berulang, dijelaskan melalui penggunaan prototype yang mensimulasikan
beberapa fitur sistem yang dimaksimalkan. Terdapat 3 pendekatan utama untuk pembuatan prototipe ini. Yang pertama itu prototype, yaitu throw away atau buang. Prototipe dibuat dan diuji untuk memperoleh pengetahuan desain. Namun, prototipe sebenarnya dibuang dan hasilnya digunakan untuk membangun produk akhir. Jadi ada prototipe yang dibuat, pada akhirnya ada satu yang digunakan untuk tahap akhir. Proses ini memungkinkan perbaikan spesifikasi persyaratan untuk desain selanjutnya. Kemudian dalam prototipe ada yang namanya incremental atau bertahap. Produk akhir dibangun secara bertahap sebagai komponen terpisah dirilis dalam seri. Jadi ada namanya prototipe, tapi yang diambil adalah hasil akhirnya. Dibuat secara terpisah, bukan sebuah update. Kemudian ada yang namanya evolutionary atau evolutioner, di mana prototipe tidak dibuat dan menjadi dasar dari iterasi desain berikutnya. Sistem secara bertahap berkembang dari versi awal hingga rilis final. Pendekatan ini sesuai dengan modifikasi yang harus dilakukan selama operasi dan pemeliharaan dalam software lifecycle. Dan yang terakhir adalah desain rasional atau alasan desain. Dalam merancang sistem komputer, banyak keputusan dibuat ketika produk berkembang dari serangkaian keinginan pelanggan yang belum jelas menjadi sesuatu yang bisa digunakan. Kadang-kadang sulit untuk menjelaskan mengapa keputusan desain tertentu diambil. Dasar pemikiran desain adalah informasi yang menjelaskan mengapa sistem komputer dibuat seperti itu, termasuk bagaimana strukturnya dan perilakunya. Dalam hal ini, dasar pemikiran desain bukan hanya langkah dalam siklus hidup perangkat lunak, tetapi melibatkan refleksi dan dokumentasi yang terjadi sepanjang siklus hidup perangkat lunak tersebut. Demikian pemaparan mengenai bab 6 mengenai interaksi manusia dengan komputer dalam proses pembuatan sebuah perangkat lunak. Oke, baik. Saya Priscilla Hana Maria dari kelompok 4. Saya akan membagikan hasil analisis interaksi manusia dan komputer, dalam hal ini HCI ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh dan penjelasannya ya. Pertama itu sistem operasi desktop seperti Windows, Mac OS, dan Linux. Jadi sistem operasi yang menyediakan antarmuka pengguna grafis yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer melalui mouse, keyboard, dan layar sentuh. Pengaturan tata letak, icon, dan menu dirancang untuk memudahkan penggunaan sehari-hari. Lalu yang kedua ada aplikasi produktivitas seperti Microsoft Office, Google, dan Workspace. Aplikasi ini menyediakan antarmuka pengguna yang intuitif untuk membuat, mengedit, dan berbagi dokumen seperti spreadsheet dan presentasi. Menu drop-down, toolbar, dan fitur pencarian juga membantu efisiensi pengguna. Yang ketiga itu sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan platform media sosial menekankan interaksi antar pengguna seperti adanya tombol like, komentar, dan desain yang ramah pengguna dirancang untuk merangsang partisipasi dan berbagi konten. Selanjutnya ada aplikasi navigasi seperti Google Maps, Waze ya. Aplikasi ini menyediakan antarmuka pengguna yang intuitif untuk navigasi, termasuk peta interaktif, petunjuk arah suara, dan integrasi lalu lintas untuk meningkatkan pengalaman pengguna selama perjalanan. Lalu ada aplikasi perbankan online ya, seperti mobile banking apps. Di sini aplikasi perbankan memanfaatkan antarmuka, sentuh, dan teknologi keamanan untuk memudahkan pengguna melakukan transaksi keuangan, memeriksa saldo, dan mentransfer dana dengan cepat dan aman. Selanjutnya ada aplikasi e-commerce, ada Amazon, eBay,
dan lain-lain ya. Di Indonesia juga banyak. Ya, antarmuka pengguna e-commerce menekankan kemudahan navigasi, pencarian produk, dan proses checkout yang sederhana. Rekomendasi produk dan ulasan pengguna juga memperkaya pengalaman belanja. Di sini ada contohnya juga game ya, ada mobile games, PC games. Permainan seringkali menyajikan antarmuka interaktif yang kompleks, membutuhkan desain yang memperhitungkan kontrol permainan, grafis, dan feedback yang dapat dipahami oleh pemain. Selanjutnya ada aplikasi kesehatan dan kebugaran seperti Fitbit atau MyFitnessPal. Aplikasi ini dirancang untuk memantau dan memotivasi pengguna dalam mencapai tujuan kesehatan. Antarmuka yang ramah pengguna dan fitur pelacakan memberikan pengalaman interaktif. Lalu ada aplikasi edukasi seperti Duolingo, Khan Academy. Jadi aplikasi pembelajaran menyediakan antarmuka yang intuitif dan metode pembelajaran interaktif untuk membantu pengguna memahami dan mempertahankan materi pelajaran. Dan yang terakhir adalah aplikasi pemotretan. Salah satunya tadi juga ada yang di Instagram ya. Instagram juga termasuk sosial media, tapi dia sebenarnya juga aplikasi pemotretan. Seperti juga Snapchat juga. Aplikasi ini menawarkan antarmuka pengguna yang kreatif dan interaktif untuk mengambil, mengedit, dan berbagi foto atau video. Fitur story dan filter adalah contoh elemen interaktif. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih, semoga informasi yang kami berikan bermanfaat.